Pada tahun ini, tim kami telah sukses sebagai orang kedua Indonesia yang telah mencapai puncak tertinggi di negara Turki. Jangan takut untuk bermimpi gitu. Pasti akan terjadi di kemudian hari. Temukan hal-hal baru dalam hidupmu untuk mewarnai hidupmu. Hidup Indonesia, salam lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Spekta Indonesian International Expedition sukses! Perjalanan tim ekspedisi itu kita mulai dari kota Solo. Di sana kita dijemput oleh anak-anak Agrawitaka sama Eka Titra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sedang sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kita tadi diantar sama anak-anak Eka Titra sama Agrawitaka. Nah, tadi istirahat dulu di kampus UNJ. Nah, sekarang kita nanti dari Jakarta nanti jam 11. Jadi jam 11 malam nanti kita terbang ke Abu Dhabi, terus Istanbul, dari Istanbul baru kita nanti ke Igdir. Nah ini. Bandara Abu Dhabi. Nah, ini sudah transit kira-kira 5 jam. Nah, nanti melanjutkan perjalanan lanjut ke Istanbul. Sampainya di sana di Istanbul, Turki, kami istirahat dan menginap semalam di sana. Keesokan harinya kita melanjutkan penerbangan domestik lagi. Itu dari Bandara Istanbul, Turki sampai Bandara Igdir. Alhamdulillah kita tiba di sini tadi siang dan kali ini kita akan bermalam di Istanbul dulu. Untuk esok hari kita lanjutkan perjalanan ke Igdir, pesawat lagi ke Igdir yang kurang lebih 2 jam perjalanan. Untuk itu selalu dukung Spekta Indonesian International Expedition, semoga berjalan lancar. Terima kasih. Setelah itu kami dijemput oleh guide perjalanan dari Bandara Igdir sampai kota Dagubayayit. Itu kita langsung ke penginapan. Di sana kami istirahat, terus kenal lingkungan, orientasi medan, jadi menyesuaikan suhu di sana.
Kita sedang menuju kamar hotel. Nah, ini sedang minum air mineral. Nah, ini kita naik terus pokoknya. Naik terus. Kamar berapa, Pak? Kita ada kamar Kamar 101. Nah, ini. Oh, mantap. Nah, ini udah sampai kamar. Kita mau istirahat. Terus kita mau mandi dan semuanya. Udah 4 hari gak mandi. Nah, mantap. Nah, ini kamarnya. Terus sesampainya di sana, malam telah tiba, kami melakukan briefing bersama guide. Pas briefing itu kita membahas tentang bagaimana besok kita pendakian, terus treknya seperti apa, gambarannya, peralatan apa saja yang kita persiapkan seperti itu. Nah, pendakian ini memakan waktu 5 hari 4 malam. Di hotel. Nah, di hotel lah. Mana hotelnya? Oh, itu hotelnya. Ini kita sedang santai-santai menikmati suasana di Ikdir, Dubai, Turki. Nah, itu pasar pasir, ini jalan raya. Nah, ini jalan rayanya. Ternyata di sini juga ada truk, guys, kayak di Solo. Nah, ini truknya. Ini buat angkut kos. Nah, ini dia sedang dokumentasi Gunung Ararat. Nah, itu Gunung Araratnya. Itu usung gabah. Oh, gak tahu itu apa. Gak tahu angkut apa. Yang penting kita lihat-lihat bus sama truk. Nah, ini kita sedang jalan-jalan dan lihat traktor. Nah, itu ada traktor. Nah, ini besar sekali traktornya. Nah, ini belakang saya baru lewat. Nah, ini traktor. Ini Indonesia ini buat berujul. Nah, ini si Kerwa ini. Nah, ini pakai jaket kretek. I love kretek. Wah, ngeri tenan ini, ngeri tenan. Slovenia house. Mantap, TikTok. Top. Sedang persiapan untuk menuju Gunung Ararat. Pak. Ya, hari ini 10.02 waktu Dubai, kita mempersiapkan segala perlengkapan untuk kita pendakian hari ini. Ya, hari ini. Setelah kita melakukan persiapan, kita langsung terus berangkat ke jadi target mantap. kita sampai di camp pertama ya, di ketinggian 3.600 mdpl. Oke. Nah, ini dimasukkan dalam karung. Ini nanti. Keesokan harinya kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Desa Civerme. Desa itu kita tempuh sekitar 2 jam. Itu dengan jalan bebatuan, debu karena di sana itu semi padang pasir seperti itu. Nah, desa ini terletak di Kabupaten Tokubayayit, Provinsi Agri, Turki. Kita sedang persiapan untuk pendakian ke Gunung Ararat. Nah, ini mobilnya. Nah, ini Tamam. انت شوقي ده كم سنه تيجي المال مستير وبكي مستير بعلو ده ارجد قلت هلا زنا ما هلدا
Satu ya? Satu ya. Target kita hari ini adalah target kita pos 1. Nah, kalau sudah panas jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, keadaan desa Civerme itu di sana kesehariannya itu seperti porter, terus beternak kuda sama beternak kambing, terus bertani. Kalau bertani itu di sana gandum. Nah, di sana itu sedikit gitu yang menempati desa tersebut, cuma beberapa kakak. Penghasilan terbesar kalau di sana itu dari porter tersebut gitu. Start pendakian Gunung Arar itu dari desa Civerme yang kita lalui gitu. Jadi setelah persiapan terakhir kami lakukan dengan sedikit briefing sama tim, kami akhirnya mulai menginjakan kaki ke jalur pendakian. Kami mulai pendakian, Wak. Gimana? Ya, hari ini tim akan memulai pendakian dari jam 11.56 waktu Gua Yazid. Dimulai pendakian dari 2000 mdpl, kita target ke pos 1 yaitu sekitar 3.600 mdpl. Semoga ekspedisi ini lancar. Yo, let's go. Nah, jalur pendakian ini cukup panjang, yaitu kami tempuh sekitar 7 jam dengan medan yang cukup terjal, dengan medan berpasir dan juga anginnya cukup kencang di situ. Jadi debu itu sangat menjadi salah satu kendala. Jadi kita waktu pendakian ke pos pertama itu kita harus rapat-rapat dengan kacamata, dengan muka itu ditutup sama buff biar itu debu itu nggak masuk ke muka kita. Dalam pendakian ini kita tergabung dalam grup yang mana itu terdiri dari 12 orang, yaitu 2 orang dari kita dari Indonesia, 2 orang lagi dari Slovenia, dan sisanya 8 orang itu dari Serbia. Sih, perjalanan jauh. Nah, itu puncak Araratnya. Wah, aman, Pak. Aman. Mantap. Good. Nah, ini kita jalan terus, kira-kira udah berjalan berapa jam tadi? 3? Belum, baru 2,5 jam, hampir 3 jam. Nah, kira-kira perjalanan sekitar 5-6 jam sampai ke 1. Nah, ini bule-bule ini sangat cepat sekali karena dia 1 langkah, kita 3 langkah. Nah, jadi langkah kita itu tidak terlalu panjang, jadi meletre asik. Pada perjalanan ini kita sedikit terkendala, yaitu dengan cuaca, karena memang prediksi awal dari kita maupun dari tim itu pada hari itu tidak akan turun hujan. Tapi pada 2/3 perjalanan tepat sebelum first camp itu turun hujan. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus cepet-cepet naik. Jadi itu mendung udah mulai merapat, kayak hujan itu cepet-cepet mau tiba gitu. Nah, ini kita di ketinggian 3.300. Nah, itu belum sampai pos 1. Nah, ini pos 1-nya sekitar 1 jam lagi. Nah, ini perjalanan terus tanpa berhenti pokoknya. Sebelum malam tiba sekitar jam 5 sore itu kita sudah sampai di first camp dengan grup kami. Tapi ada beberapa anggota grup juga yang sempat tertinggal. Ada sekitar 3 orang yang tertinggal dan akhirnya mereka kena hujan. Nah, ini kita akan menuju di pos 1 di ketinggian 3.600. Start tadi 1.700. Nah, ini
awalnya itu kita ngobrol pakai bahasa Inggris dicampur sama bahasa Tarsan ya. Bahasa Tarsan yang kita pelajari di sini. Gitu, kita mulai ya ngobrol enak gitu. Akhirnya ya sedikit-sedikit apa yang mereka omongan, oh iya itu. Tempat tidur ini. Nah ini pakai sleeping bed. Wah mantap ini. Nah tebal sekali ini. Aman Mak. Wah Stepar ngantuk bro. Kalau di sini jam 9, kalau di Indonesia udah jam 1 malam. Saatnya kita tidur dulu. Terima kasih. Di hari kedua pendakian kami bangun sekitar jam 7. Setelah jam 7 itu kami sarapan, kemudian persiapan, juga ngobrol-ngobrol sedikit tentang tim pendakian yang bersama kami itu. Akhirnya setelah sarapan selesai, kita langsung naik dari ketinggian di first camp itu kan ketinggian 3600 mdpl. Nah, kita akan aklimatisasi ke ketinggian 4200. Jadi kita akan tempuh perjalanan itu sekitar 4 jam perjalanan, ditambah dengan aklimatisasi di ketinggian 4200 itu sekitar 3 jam. Jadi total perjalanan itu 7 jam untuk aklimatisasi. Kita naik ke pos 2 aklimatisasi. Kita istirahat dulu setelah berjalan sekitar 1,5 jam. Bawah itu pos kita, pos 1. Akhirnya sampai di second camp itu sekitar tengah hari ya, sekitar jam 2. Jam 2 itu kita sudah sampai di second camp. Kita di situ ya ngobrol di second camp, kita cuma mengenali lingkungan di sekitar. Jadi kita jalan, kemudian turun lagi jalan. Jadi kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma kita hanya membiasakan tubuh kita dengan lingkungan di situ. Menuju pos 2 dan nanti malam kita menginap di pos 2. Di pendakian selanjutnya ini di hari ketiga, yaitu target kita sampai di second camp, yaitu tempat yang sama kita gunakan di aklimatisasi hari sebelumnya. Itu perjalanan sekitar 4 jam, kita sampai di di second camp. Come to Serbia. Ya. Setelah seharian kita naik ke pos 2, nah ini kita minum obat dulu Dialog biar nanti kita tidak AMS. Penyakit ketinggian sebelum kita naik. Nah ini kita tidur sebelum nanti malam. Dan akhirnya pada dini hari kita jam 1 sudah bangun, kita ikut sarapan bareng dengan tim, dan setengah 2 kita mulai jalan untuk summit. Nah, pada perjalanan ini
kita sudah menggunakan pakaian dengan lapisan 6 lapis ya, 6 lapis. Jadi yang pertama itu memang dasarnya itu kita pakainya long john yang dalamnya itu thermal. Yang lapisan kedua kita pakai long john atau base layer yang tanpa thermal. Yang ketiga baru pakaian panjang, celana dan kaos panjang. Keempat kita pakai jaket bulu angsa. Kemudian yang kelima kita pakai windbreaker, dan yang terakhir ini ada raincoat. Jadi yang lapisan paling luar itu pakai raincoat. Nah, kita mulai start jam 1:30 naik. Nah, ini perjalanan yang paling berat memang di sini. Kita tempuh selama sekitar 7-8 jam untuk kita sampai di puncak ini. Perjalanan sekitar 8 jam sampai puncak. Kita kira-kira kita sudah berjalan sekitar 5 jam. Ini udah jam 5 di puncak. Kita benar lagi menuju puncak. Nah, itu saljunya udah kelihatan. Nah, ini Awalnya dari second camp ke puncak ini kami masih aman-aman aja. Jadi sekitar 4 jam itu kita masih aman. Tapi setelah masuk di ketinggian 4.900, jadi setelah kita menginjakkan kaki di es itu, tubuh kami mulai sedikit bergejolak. Kami berdua mulai terkena gejala AMS. Pakai krempon. Baru setelah itu gantian, saya juga kena di ketinggian 4.900-an lah, saya sudah kena itu. Jadi saya kira awalnya kenapa ya tiba-tiba di hidung saya ini, tak kira itu ingus yang keluar. Tapi ternyata setelah saya usap di sini, saya lihat, oh ternyata ini darah. Wah, di situ perasaan saya sebenarnya mulai takut. Wah, ini saya ada apa ya? Yang saya takutkan, kenapa kalau saya nggak sampai puncak gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya kita dibantu sama tim, semangat tim, akhirnya kita bisa lanjut meskipun kita pelan, jalannya udah seperti zombie itu. Jadi akhirnya kita, yang bikin saya terharu di situ waktu sebelum sampai di puncak, kira-kira puncak itu sudah 50 meter di depan kita, itu kita diberi semangat sama tim yang sudah berada di puncak, yaitu karena mereka memang mengetahui ya sebelumnya, karena hari itu adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi itu memang jadi semangat lebih buat kami. Jadi terus ngasih semangat, terus akhirnya kita sambil jalan, sebenarnya kita sambil nangis di situ, tapi tertutup sama kacamata jadinya nggak kelihatan. Akhirnya tepat pada pukul 8 pagi lebih 5 menit 17 Agustus 2021 kita menginjakkan kaki di titik tertinggi di negeri Turki, yaitu di Puncak Ararat. Last meters to the top. Woo! Indonesia! Get to the top! Let's go! Look at the top! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, Got this! Indonesia! Happy Independence Day! For you! For your country! Sorry! Woo!
Selasa pukul 8:10 dari titik tertinggi negeri Turki, puncak Ararat 5137 mdpl. Kami tim Spekta Indonesian International Expedition mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kami Indonesia, kami cinta Indonesia. Dah, merdeka! My name is Emil, I come from Slovenia. I wish to you, to all Indonesian people, happy Independence Day from Ararat Mount from Turkey. Love, stay well and strong. Thomas, and I wish you all the Indonesian people happy Independence Day from Ararat. Setelah sampai di puncak, kita diperbolehkan di puncak itu hanya sekitar 15 menit. Kemudian setelah 15 menit kita harus cepat-cepat turun kembali. Kita target turun pada hari itu yaitu sampai di first camp. Saatnya kita perjalanan untuk turun. Nah, itu puncaknya. Pak, aman Pak? Pak? Wah, selfie bro. Selfie. Nah, ini perjalanan turun dengan medan salju. Hoi! Okay, no problem. Ini salju guys. Nah, salju asli guys. Dan sampai di first camp kita pengennya langsung cepet-cepet di first camp, sampai di first camp langsung istirahat. Nah tapi di situ kita memang ngobrol dulu ya, karena kita bertemu sama, waktu di first camp itu kita bertemu sama grup lain ya, mereka dari Ukraina sama Rusia. Nah kita ngobrol di situ, kita mulai bertukar pengalaman, karena memang orang-orang yang naik ke sana memang lebih berpengalaman daripada kita. Jadi kita nanya-nanya soal gunung-gunung yang pernah mereka daki sebelumnya, termasuk kita menanya ke pengalaman mereka naik ke Elbrus, ke Kilimanjaro dan lain-lain itu. Perjalanan turun setelah 5 hari di Gunung Ararat, turun menuju desa terakhir di Ararat.
sekali kalau kamu kena. Nah, kita sudah sampai di desa terakhir sebelum mendaki ke Gunung Ararat. Nah, itu yang lain. Nah, mantap yang listriknya. Nah, di sini desa Civer namanya. Nah, ini kita perjalanan turun, alhamdulillah. Ampun. Gunung Ararat, ampun. Nah, ini kita perjalanan pulang menuju penginapan. Nah, ini mantap. Halo, mantap. Good. Nah, ini perjalanan menuju hotel. Mantap. Treknya mantap. Ini seperti kayak di perjalanan menuju Hulu. Nah, ini hotel Arku. Halo. Nah, ini kita mau istirahat. Nah, setelah pendakian Gunung Ararat itu kami melakukan penelusuran sejarah Bahtera Nabi Nuh. Nah, itu dari penginapan kita tempuh itu sekitar 2 jam. Nah, itu perbatasan langsung dengan Iran sekitar 500 meter. Jadi di sana kita itu lihat perbatasannya itu. Nah, ini kita perjalanan lagi menuju Bahtera kapal Nabi Nuh. Nah, ini kita menggunakan setelah tadi berpusing-pusing karena transfer. Oke. Banyak buku-bukunya. Salam guyub. Setelah dari Bahtera Nabi Nuh, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju Ishak Pasha, itu sekitar 1 jam. Nah, Ishak Pasha itu seperti kastil kuno, tetapi sekarang sudah disulap menjadi masjid. Lanjutkan perjalanan lagi ke Ishak Pasha setelah tadi ke Bahtera Nabi Nuh. Nah, ini kita ke situs sejarah yang ada di Turki. Keesokan harinya kita melanjutkan perjalanan dari terminal Agri menuju terminal Istanbul. Nah, itu ditempuh sekitar 26 jam. Ini mau ke Istanbul.
Nah ini kita mau beli tiket dulu. Kira-kira perjalanan nanti itu sekitar 24 jam. Kita mau masuk ke dalam bis. Nah ini terminalnya. Wah besar sekali. Kalau di Solo itu kayak di Tirtonadi. Nah ini bisnya. Saya mau pergi dulu. Terima kasih. Di rest area. Nah ini sudah kira-kira perjalanan tadi sekitar 5 jam. Berhenti dulu, rokok-rokokan sama makan. Nanti lanjut perjalanan lagi. Setelah sampai di Istanbul, kita menginap 2 hari di sana. Keesokan harinya kita melanjutkan perjalanan lagi menuju tanah air. Sampai di terminal Istanbul, ini kita mau ke penginapan lagi. Kita perjalanan pulang menuju Indonesia. Nah ini kita sedang di Bandara Internasional Istanbul. Nah ini kita mau perjalanan pulang ke Indonesia. Nah, nanti masih transit di Abu Dhabi, baru ke Jakarta. Besok tanggal 24 kita sampai ke Indonesia. Nah ini kita sedang mau masuk di imigrasi, pengecekan semuanya. Doakan semoga sukses, amin. Setelah kita 3 minggu, nah kita akhirnya pulang ke Solo. Nah ini kita dari Pasar Senen sampai Solo, kira-kira sampai jam 4 sore nanti kita sampai Solo. Nah mungkin ini menurut saya adalah sebuah mimpi gitu. Sebuah mimpi yang dulunya itu sebatas angan-angan gitu. Wah saya pengen ke sana, pengen ke sini gitu. Tapi karena mimpi itu ya terus kami yakini gitu. Terus kami yakini usaha. Nah alhamdulillah tercapai gitu. Setelah 2 tahun mimpi itu kami jalani. Perasaan saya, bagi saya itu memang cukup membanggakan bagi saya pribadi ya. Karena memang notabene saya orang desa, orang kampungan. Saya bisa naik pesawat ke luar negeri, bisa naik gunung di luar negeri, bertepatan pula dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 waktu itu. Itu salah satu momen terbaik di hidup saya. Nah, mungkin untuk selanjutnya Spekta Indonesia International Expedition ini akan berjalan lagi. Dan itu yang kedua kalinya, nggak tahu nanti entah di mana, mungkin nanti kita rencanakan lagi. Nah, tunggu perjalanan kita selanjutnya. Salam lestari. Harapannya untuk Spekta Indonesian International Expedition ke depannya, kegiatan seperti ini tidak stuck dan tidak berhenti pada saat ini. Kegiatan seperti ini harus dipupuk dan harus berkembang menjadi kegiatan yang lebih bagus, lebih besar dan lebih bermanfaat. Entah ke perjalanan yang lebih jauh atau yang lebih berkesan dalam hidup itu, seperti itu.